Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 5 Juni 2023. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur sekali lagi jikalau hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dalam hidup kami. Tuhan, biarlah hidup kami sungguh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu sungguh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita dapat menyatakan bahwa kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, itu semua karena berasal dari Roh Kudus. Karena tidak ada satupun dari natur tubuh kita yang dapat memilih apa yang benar. Karena itu apabila kita dimampukan untuk percaya pada Tuhan, itu semua karena karunia, karena pekerjaan dari Roh Kudus. Pada nas hari ini yang kita baca merupakan perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Waktu itu banyak sekali orang yang mengaku percaya kepada Yesus, namun sayangnya kehidupan mereka tetap saja hidup di dalam pemberhalaan, berhala-berhala mereka yang bisu. Mereka banyak melakukan pengalaman, pelayanan, mereka banyak melakukan mujizat, namun semua itu dilakukan bukan oleh nama Yesus, tetapi mereka melakukannya untuk berhala-berhala mereka, dan mereka berusaha menarik setiap orang untuk masuk ke dalamnya. Sepertinya di luar mereka kelihatan seperti percaya kepada Tuhan Yesus, namun ternyata sesungguhnya tidak. Karena itulah Rasul Paulus menegaskan kembali kepada jemaat di Korintus untuk berhati-hati kepada setiap orang yang seperti ini. Dikatakan bahwa ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita menyadari bahwa itu semua karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan ketika kita mampu hidup seturut dengan kehendak-Nya, itu semua juga harus kita sadari karena Roh Kudus. Kita dapat belajar bagaimana buah roh dianugerahkan kepada kita, yang artinya bila Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang semakin berbuah dan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Keluarga damai, selain Roh Kudus tidak ada lagi roh yang mampu melakukannya bagi kita. Sebaliknya, iblis juga roh. Akan tetapi, kita harus senantiasa menguji setiap roh apa yang ada di dalam diri kita, karena tidak akan ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Sebaliknya, ketika roh Allah ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, dengan hati kita akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan ini akan datang dari setiap manusia. Yesus memang adalah Tuhan, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah Tuhan yang berasal dari Roh Kudus. Dia adalah Sang Mesias, Juru Selamat ketika Ia disalib dan bangkit. Bangkit secara utuh, tubuh, jiwa, dan rohnya. Dia adalah Tuhan yang tidak berdosa dan tidak ada dosa di dalam dirinya. Justru Ia menyelamatkan umat manusia dari dosa, yang membawa dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Seluruh manusia telah berdosa, namun Yesus tidak berdosa sama sekali, dan tidak ada dosa di dalam dirinya. Dialah Tuhan yang sudah dinubuatkan dari zaman para nabi. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan Dia adalah Alfa dan Omega. Keluarga damai, saat seseorang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu terjadi hanya karena kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, seseorang tidak akan memahami jalan keselamatan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang juga ditegaskan di dalam bacaan kita hari ini. Demikian pula sebaliknya, tidak ada
orang yang akan menghina nama Yesus bila Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Jadi, jika seseorang sangat membenci kepada Yesus dan para pengikutnya, hal itu bisa terjadi karena Roh Kudus memang belum hadir di dalam kehidupan mereka. Namun sebaliknya, jika hal itu terjadi, kita, anak-anak Tuhan, yang di dalam diri kita ada Roh Kudus, kita tidak boleh membenci mereka. Justru kita harus mendoakan mereka. Berdoalah supaya Roh Kudus melembutkan hati mereka yang keras dan Roh Kudus memasuki hati mereka. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, karena dia sanggup mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya, mempertobatkan hati manusia yang jahat menjadi baik. Tidak sedikit orang mengeluh, kenapa saya sudah menjadi orang percaya tetapi seringkali kerohanian saya tidak stabil. Kenapa rohani saya tidak selalu semakin naik dan tidak pernah jatuh? Padahal saya telah bertobat, bahkan saya telah mengundang Roh Kudus untuk memimpin hidupku. Keluarga damai di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan sempurna. Semua orang pasti pernah berbuat dosa karena kita masih hidup di dalam daging. Akan tetapi Roh Kudus diberikan supaya kita bisa kembali lagi, supaya kita bisa kembali kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Ketika kita jatuh, Roh Kuduslah yang akan terus-menerus memampukan kita untuk kembali bangkit. Karena itu keluarga damai, janganlah kita berkecil hati apabila saat ini kita merasa hidup kita masih dipenuhi dengan dosa-dosa dan mungkin kita masih sering kali jatuh. Tapi percayalah, ketika Roh Kudus sungguh hidup di dalam diri kita, maka mari kita memiliki kerinduan untuk terus bangkit. Mintalah pada Tuhan, dan Roh Kudusnya sungguh akan terus menguatkan, memimpin kita, memampukan kita menghadapi segala kelemahan kita. Keluarga damai yang terkasih Tuhan, selamat hidup di dalam tuntunan Roh Kudus dan di dalam penyertaan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh kembali lagi mengingat Tuhan, bahwa di dalam hidup kami sungguh bersyukur Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kami. Tuhan menyertai kami dan Tuhan yang terus menguatkan kami di dalam setiap tantangan, godaan, pergumulan di zaman ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus-menerus boleh terus menguatkan kami, dan biarlah kami pun rindu untuk hidup mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.